Halo, ini adalah cara untuk ekspor. Nah, file Revit ke Dialux. Jadi Revit itu, sebentar. Revit itu biasanya dulu. Jadi kalau dari Revit itu sebenarnya Revit ke Dialux itu filenya bentukannya itu IFC. Tapi sekarang IFC itu Pro. Jadi kalau misalnya kita mau import ke Dialux itu harus bayar. Jadi cara ribetnya jadi gini, kalau biar tetap kita tetap perancangan di Revit tapi bisa juga masukkan ke Dialux. Jadi gini, ini Dialux hanya khusus untuk pencahayaan buatan, tidak bisa khusus kita pencahayaan alami tetap harus buat modelingnya di Dialux. Jadi ini pakai kasus dari Gereja Melati Sleman. Jadi gereja ini meminta rekomendasi perbaikan cahaya buatan, tata cahaya buatan pada Universitas Atmajaya. Jadi gini, ini kan sudah jadi nih. Modelingnya udah jadi tuh dari Revitnya. Udah oke, sudah. Kalau kita potong juga sudah oke, segala macam sudah kan. Pastikan warnanya itu atau modeling di Revit itu sudah punya warna tersendiri gitu. Nanti kalau enggak, kita bisa perbaiki di SketchUp. Jadi gini, ekspornya itu kita masuk ke 3D dulu. Kalau nggak tahu 3D di sini bisa atau di pojok di bagian kiri ini bisa di project browser. Kita masuk ke view, itu 3D view. Klik-klik aja. Masuk ke 3D view. Udah kan, udah masuk ke 3D view ini. Misal kita dari sini nih floor plan. Kita masuk ke 3D view. Klik-klik. Nah, udah ke 3D view. Nah, setelah itu, nah di sini kita ketemu export. Exportnya itu ke DXF. Jangan ke ATIS, jangan DGN, jangan STL, ke DXF. Udah kan? Nah, di DXF ini kita jangan langsung next. Ada titik 3, yaitu modify export setup di bagian atas nih. Select export setup. Nah, di sini kita atur dulu. Karena dia kalau nggak diatur jadi polymesh. Polymesh itu kayak bentuknya tuh nggak beraturan. Kita misalnya udah buat wall atau tembok itu rata, dia malah jadi segitiga. Segitiga nggak beraturan. Jadi kita layer ini nggak dirubah nih. Line nggak diubah, patterns nggak dirubah, text font juga enggak. Yang penting itu cuma dua nih. Colors sama solid. Jangan lupa kita juga cek unit. Unitnya dari Revit-nya itu di set di milimeter. Jadi kalau colors, nah colors itu mending pakai yang RGB. Kalau yang ini nggak pernah nyoba sih, tapi kalau specified in view, jadi view kita di Revit ini kan sudah tadi pakai consistent color, kita ngubahnya yang di sini. Semoga kelihatan ini pointer mouse-nya. Jadi pakai di specified in view through color RGB values. Udah klik yang ini, terus pindah lagi ke solids. Di sini klik-kliknya di bagian atas ini. Nah, kita jangan pakai polymesh, kita pakai ACIS solid. Jadi ACIS solid STL itu biasanya digunakan untuk format 3D printing. Unitnya kita tadi cek juga milimeter. Coordinate base ini kayak koordinat titik 0,00-nya gitu. Udah langsung udah, color sudah, solid udah. Ini yang penting color sama colors solid. Nah, itu penting color solid unit. Udah, itu dua aja sih yang penting. Oke, udah oke. Kita next langsung. Nah, dia minta tuh mau nyimpen di mana? Ini biar gampang aja sih. Nyimpannya di desktop. Misalnya tulisnya Gereja Melati Sleman. Udah. Kita kan itu dia bilang DXF. Udah, gitu doang kan. Oke. Biasanya kadang nunggu lama. Nah, di sini kita masih nunggu kan. Udah ready tuh. Nah, kita tetap aja siap-siap buka dulu si Dialux. Kita buka di SketchUp dulu. Karena kita kan mau ngecek nih. Kadang kalau dia DXF atau kita ubah, sorry.
atau kita tidak ubah dia di SketchUp, itu aneh jadinya. Dia malah kayak kebesaran atau dia nggak bisa baca unitnya. Maaf sebentar, ini ada masalah. Continue aja dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Maaf. Maaf tadi ada SketchUp-nya. Ada masalah dikit. Jadi kita pilihnya di Architectural Millimeters. Nah, kita pilih dulu. Karena tadi kita kan set si unit dari ini DXF-nya di sini. Itu kan setnya tadi di millimeters. Tunggu sebentar, ini SketchUp-nya agak lemot dikit. Jadi kalau dari SketchUp, dari Revit itu pindah dulu ke SketchUp. Ini ribet sih caranya. Kita file, udah kan, import. Jangan export import. Karena kita akan masukkan data. Nah, ini langsung dia akan baca AutoCAD files DWG or DXF. Mending pakai DXF, kalau DWG jadi denah. Jadi 2D dia. DXF itu untuk 3D. Kita import. Nah, tunggu aja tuh. Nah, udah kan? Close. Nah, udah masuk dia di SketchUp. Nah, saya gini nih, kalau di Revit itu kadang ada beberapa yang kayak, kayak yang gini-gini. Itu bisa sih kita edit dulu, edit kecil aja. Karena kan nanti ini tugas ada eksteriornya toh. Jadi biar ndak kelihatan ada yang error-error gitu, kita perbaiki di SketchUp. Kayak di SketchUp tuh touch up-nya gitu. Biar dia nggak ancur-ancur banget gitu bentuknya. Jadi nggak bisa kita pure atau benar-benar kita hanya bisa berpatok pakai Revit aja, nggak bisa. Ini ada proses untuk mempercantik itu, baiknya dilakukan di SketchUp. Udah kan? Lama nih. Udah. Ini kan satu grup nih. Kita mau ngecek dalamnya. Bentar. Kita mau ngecek dalamnya. Dalamnya itu udah benar atau belum. Nah, kita pakai section aja biar cepat. Soalnya kalau kita nyekrol lama banget. Ini di move. Nah, gini. Nah, ini ada yang warna-warna gini. Jadi, kalau dia di Dialux itu lebih mending kita kasih kode warna di SketchUp itu. Misalnya gini, colors. Kita kasih kode-kode warna aneh aja deh. Misalnya gini, ini si plafon. Kita kasih warna ungu. Bebas, sebebas-bebasnya. Karena kalau sekali kita itu sama semua materialnya, kita langsung masukkan. Itu jadinya kita nggak bisa ngeset material di Dialux-nya, kayak terbatas banget kesempatan kita untuk ganti-ganti material. Ini kita pakai warna coklat. Nah ya, coklat yang ini. Bebas aja sih coklatnya. Jadi warnanya bebas, yang penting antara satu elemen ke elemen lainnya tuh punya warna yang berbeda. Jadi kita bisa kayak gini nih. Kalau di si Revit ini awalnya semuanya abu. Jadi kebacanya di SketchUp tuh auto. Even nanti kalau di Dialux itu juga kebacanya auto. Jadi agak berbahaya kalau misalnya semuanya auto atau semua kayak default gitu. Nah, otomatis malah jadi modeling kita nggak bisa dirubah materialnya dan lainnya lah gitu. Ini kita ganti aja juga, misalnya warnanya hijau, norak-norak dikit nggak apa-apa lah. Ininya hijau. Jadi tidak boleh, jangan sampai itu auto. Kalau dia auto, habis sudah. Susah banget nanti gantinya. Ini misalnya kita udah ubah-ubah tuh. Kalau ada setiap elemen yang beda itu warnanya diganti atau kita pakai color code-nya atau diwarnain agak nyeleneh gitu, agak aneh di SketchUp. Misalnya ini putih nih, ini kan putih nih sama. Lah kita kan nggak mau nih putih sama. Udah kita pilih warna norak lagi. Nanti di Dialux itu nggak apa-apa, udah warnanya norak-norak dikit nggak apa-apa. Lebih gampang kita untuk ngedit. Anggapannya ini sudah ya.
Nanti bisa diginiin lagi. Semuanya, hampir semua elemen tuh dikasih warna yang beda-beda. Udah, kalau misalnya udah tuh, kan agak norak tuh warnanya. Nah, kalau sudah, nih kayak gini-gini nih. Ini lantai, kita pengen lantai warna lainnya nggak bisa, gara-gara kita nggak ngeset di SketchUp-nya. Misal maunya nih warnanya merah. Kebacanya di situ auto ya habis, udah semua jadi hitam semua kalau kita salah set materialnya di Dialux. Dan nggak bisa balik lagi gitu. Ini pink, udah. Norak aja udah warnanya pilih. Nah, anggap sudah. Kalau kaca nggak perlu di set karena juga dia nanti kalau event kaca pun kebacanya semua kaca gitu. Udah nih, udah kayak gini nih, anggap sudah. Kita udah ngecek, delete. Itu kalau untuk interior. Misalnya kalau yang eksterior mau dibeda-bedain, digituin juga sama caranya. Misalnya ini kan juga warnanya auto tuh kebacanya. Nih. Ini kan auto juga, nah bahaya. Dia 1, 2, 3, semuanya jadinya warnanya sama. Itu lebih bahaya. Kalau warnanya sama semua otomatis lagi balik nggak ada kesempatan ngedit material. Nah, kita maunya roofnya yang mana jadi yang mana gitu. Kalau misalnya warnanya sama nih kayak ini sama itu sama, berarti kita ekspektasinya kita nanti di Revit adalah ini warnanya atau jenis materialnya sama. Udah kan? Nah, misal udah nih, semua nih diganti. Color code, istilahnya kalau ada yang sama, ini sama dengan ini, padahal kita nggak pengen warnanya sama, itu di color code. Atau warnanya kita ganti. Udah gitu, langsung aja. File, kita ekspor ke 3ds. Misalnya, lagi balik misalnya gereja Belati. Kita namain sama aja. Udah kan? Nah, ada opsi. Biasanya kalau kemarin tuh kan ada material export texture maps. Itu material yang kita fokuskan langsung dia masuk dari SketchUp itu. Karena kita nanti mau ganti material di Dialux, jadi ini tidak perlu. Hanya ini aja. Udah kan? Nah, skalanya itu pakai meters. Soalnya di Dialux pakainya meters. Kalau pakai yang lain tuh membesar dia tiba-tiba. Aneh. Jadi pakai meters, ini 2, full hierarki. Kalau by tag nanti hilang, ada beberapa hilang. Udah full hierarki aja, oke. Udah, kita ekspor langsung. Tadi kan nyimpannya di desktop tuh. Nah, tunggu aja tuh. Kalau udah, nah jadi di Dialux itu ini nggak bisa kepake nih. Ini nggak bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Yang biasa sering kepake yang ini aja. Outdoor and building planning. Tunggu sebentar, ini lama banget. Tunggu ya. Nah, itu dia sudah selesai nih. Ini segini, segini, udah oke. Biar nggak lelet, nggak lemot, ini si Revit, di close aja. Do you want to save changes? Kalau tadi misalnya ada perubahan, di save. Kalau nggak ada ya no aja. Udah kan, udah kayak gini nih. Nah, sekarang ini mau di close atau kita jaga-jaga, misal nggak jadi tuh 3ds. Kita klik dulu ininya. Si outdoor and building planning ini, nunggu, cepat. Udah tuh, udah kan kita masukin tuh si tadi. Dia tempatnya nih construction di si material furniture itu. Si meja, simbol meja ini. Udah. Jadi nih, import object paling pojok bawah. Kita nyimpen di desktop. Mana dia? Nah, tuh 3ds kan, all furniture file itu 3ds sudah open. Nah, tuh dia sedang. Nah, langsung. Ini pasti dah langsung bener. Tuh, langsung masuk Dialux. Nah, udah selesai. Sekarang kalau dia misalnya mau eksterior, udah kan? Biasa udah pasang light biasa. Misalnya kita di depan nih mau pasang nih. Pakai yang mana ya? Aduh, nggak punya nih pilihannya.
Misalnya yang ini, Deng. Sorry, nggak punya pilihan lampu. Nih, place individual. Langsung tas. Nah, di mana sih dia? Udah. Tar. Nggak bisa muter. Nah. Ini kalau di Dialux pakai A, S, A, SD itu bisa. Tapi naik turun tetap pakai mouse sih. Untuk maju mundurnya aja. Dia hanya bisa maju mundur kanan kiri pakai keyboard kayak main game itu bisa sih. Misalnya di mana nih naruhnya? Sebentar, bingung. Misalnya di sini deh naruh. Di puncak atap. Nah, kita mau tahu di mana sih dia nih? Oh, masih jauh, Ji. Tar. Nah, tuh. Udah mau masuk kan dia? Ini nyoba doang. Nah, udah. Coba sebentar. Aneh dia. Ini kita tahu LED berapa, misalnya 30 watt, lumennya berapa. Ini warnanya kalau 3000 masih kuning ya. Kayak warm white gitu. Coba ya. Light scene only. Udah langsung run. Bisa apa nggak tahu. Karena kita lampunya satu doang, cepat. Atau seperti yang pakai caranya dipakai di false color, atau yang di sini di display option bisa juga. Tunggu sebentar. Ini masih ngeran. Nah, tuh bisa. Belum selesai. Nah, kita misalnya udah selesai nih, discard aja. Nah, yang kemarin tuh bisa juga, tapi kadang mau kadang enggak dia. Masalahnya sih gitu. Nah, tuh mau kan, tapi aneh aja gitu. Bener-bener aneh warnanya. Bisa nih, ini untuk tahu fotometriknya. Ini si simbol icon desktop monitor. Oh, segini fotometriknya. Ya udah. Mau di scale tuh kayaknya bisa sih, lupa gue. Bisa. Gitu aja sih. Ini cara terribet untuk masukkan dari Revit SketchUp ke Dialux. Itu. Kasih.